nominal adalah misalnya agama, jenis kelamin, golongan darah, ya, itu skalanya nominal. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Ini untuk variabel dengan antar kelompok ada hubungan atau ranking, ya, tingkatan. Misalnya ini pendidikan, pangkat, status ekonomi, dan lain-lain. Ya. Jadi ordo itu ada tingkatan-tingkatan hubungannya. Kemudian yang ketiga, skala interval. Interval itu berarti jarak, ya. Jadi dapat ditentukan jarak atau interval dari urutan kelompok. Nah, ini tidak ada titik nol mutlak, ya. Ini ketika disebut variabel dengan nilai angka 0, ya berarti memang angka 0. Seperti suhu, ya. Suhu itu ada suhu 0 derajat Celcius. Berarti memang suhunya 0 derajat, ya. Bukan berarti 0 itu tidak ada suhunya. Kemudian waktu juga sama, ya. Waktu itu waktu menunjuk waktu pukul 00.00. Berarti kan itu sama dengan pukul 24.00, ya. Itu skalanya interval. Dan skala yang keempat, skala pengukuran rasio. Ini skala pengukuran paling tinggi, jadi masing-masing objek dapat dibandingkan. Rasio itu kan perbandingan, ya, dan punya titik nol mutlak. Misal umur, berat badan, tinggi badan. Kalian mungkin melakukan pengukuran atau pemeriksaan misalnya denyut nadi, tekanan darah, itu skala rasio, ya. Nah, setelah kalian memperoleh data, mengumpulkan data, baik itu data dari data sekunder maupun data primer, ya. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung, kalian melakukan penelitian atau pengamatan. Tapi kalau data sekunder itu data yang kalian peroleh dari laporan-laporan yang sudah ada atau jurnal laporan, ya, yang sudah ada, kemudian kalian gunakan sebagai sumber datanya. Nah, setelah kalian memperoleh data tersebut, nah bagaimana langkah selanjutnya, yaitu penyajian data, ya. Penyajian data ini, halo, suara saya jelas, ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas kok. Ya, penyajian data ini tujuannya yang pertama untuk menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu. Jadi distribusi subjek, sebaran data, ya, menurut angkanya, nilainya, atau kategori tertentu. Misalnya kalian melakukan perawatan, ya, di salah satu klinik atau puskesmas, rumah sakit, ada data tentang pasien, ya. Kemudian kalian ingin menunjukkan distribusi data berdasarkan jenis kelamin, misalnya, atau berdasarkan umur, ya. Itu salah satu bentuk penyajian data. Kemudian yang kedua, tujuan yang lainnya untuk membandingkan dua angka atau lebih, ya. Misalnya kalian ingin membandingkan pasien yang sembuh dengan pasien yang belum sembuh, ya. Nah, itu bisa kalian bandingkan, ya, apa saja variabel-variabelnya. Kemudian ketiga, tujuannya untuk menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu, ya. Ya, ketika kalian melakukan pengamatan dari waktu ke waktu, misalnya untuk laporan harian, laporan mingguan, itu kalian bisa menampilkan data berdasarkan waktu, ya. Contoh, sekarang ada angka LB campak, ya. Jadi ada peningkatan jumlah kasus campak, ya. Nah, itu bisa kalian tampilkan datanya berdasarkan waktu, ya. Misalnya harian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus lihat, ya, jumlah kasusnya apakah terjadi peningkatan atau penurunan.
Kemudian tujuan yang lain juga untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ya. Kalian bisa menunjukkan apakah satu variabel dengan variabel lain ada hubungan atau tidak. Itu dengan melakukan penyajian. Kemudian yang selalu kita ingat adalah penyajian data harus dilakukan dengan ringkas ya. Ini agar dapat menggambarkan informasi secara sederhana, lugas, dan komunikatif. Nah, penyajian data ini bisa disajikan dalam berbagai cara atau dalam berbagai bentuk. Secara garis besar ada 3 bentuk penyajian data. Yang pertama, menyajikan data secara tular atau tulisan. Ini penyajian data dengan narasi atau kalimat. Kemudian yang kedua, penyajian data dengan tabel. Ya. Ini untuk menyajikan distribusi frekuensi, distribusi relatif, tabel silang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, juga kalian bisa menyajikan data dengan menggunakan grafik atau diagram. Ini contohnya ada diagram bar ya, grafik batang, histogram, polygon, box plot, kemudian scatter plot, line, pie, dan lain-lain ya. Grafik lingkaran dan lain sebagainya. Ini pemilihan bentuk ini didasarkan pada tujuan penyajian. Kalau tujuan penyajian datanya nanti kalian ingin memberikan keterangan secara tulisan ya, maka penyajian disajikan dalam bentuk teks atau tulisan atau jenisnya narasi. Contohnya ketika kalian ingin menyampaikan press release ya tentang salah satu data angka kesakitan atau kesembuhan, itu bisa disajikan dalam bentuk narasi tulisannya. Ketika misalnya ada wartawan atau dari pers ingin memperoleh data atau gambaran tentang angka kesembuhan atau angka kesakitan di salah satu klinik, bisa kalian sajikan dalam bentuk tulisan ya. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam ketika ingin memberikan keterangan dalam bentuk angka. Ini bisa disajikan dalam bentuk tabel ya. Jenisnya bisa ada hasil tabel, cross tab atau tabel silang, kemudian tabel distribusi frekuensi. Khusus untuk data numerik, nanti kalian juga bisa menampilkan nilai rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Kemudian kalau tujuannya untuk memberikan keterangan, melihat perbandingan ya, atau tren. Jadi kita ingin membandingkan ya beberapa kelompok data atau trennya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Nah, ini kalian bisa sajikan dalam bentuk grafik ya. Ada jenisnya grafik batang, grafik lingkaran atau pie chart, kemudian piktogram, ada histogram atau kemudian grafik line, garis, box plot, scatter plot, dan lain. Nah, ini penyajian dalam bentuk teks. Ini menggunakan bahasa ringkas, kemudian menghindari bahasa berbunga, bercabang gitu ya. Kemudian paragrafnya mengandung ada tema, data, kemudian pendapat atau opini dari penulis atau dari peneliti. Kemudian penyajian tabel, ini ada judul tabelnya harus lengkap. Kemudian badan tabel yang terdiri dari ada variabelnya, kemudian distribusi frekuensinya, kemudian distribusi proporsi, kemudian di statistik ya, bila diperlukan. Ya. Kemudian hindari tabel yang kompleks karena ini bisa membingungkan pembaca ya. Kemudian desimal juga seperlunya ya. Kemudian hindari duplikasi. Ya. Kemudian ada misalnya ada tabel yang diikuti oleh teks dan ataupun grafik. Kemudian penyajian grafik ini ada histogram, grafik batang, pie chart, grafik line, scatter plot, dan box plot. Kemudian ini penyajian data dalam bentuk tulisan. Tadi ini tujuannya untuk memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, hasil, dan kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan atau teks. Kelemahannya ini tidak dapat mencakup banyak gambaran angka statistik ya, karena
tidak efektif ya, karena hanya memberikan gambaran keterangan dari keseluruhan prosedur, hasil-hasil dan kesimpulan. Ini contoh yang salah, misalnya menyajikan angka dengan teks misalnya ya. Nah, kalau luas daerah ini kira-kira menyajikan angka dengan teks bagusnya apa? Disajikan dalam bentuk apa nih? Halo? Untuk angka dengan teks ini bagusnya apa nih? Bisa dengan tabel ya. Bisa dengan tabel. Nah, ini contoh penyajian teks atau data dalam bentuk narasi, tulisan. Misalnya kalian ingin menyampaikan data tentang angka kematian ibu AKI di Indonesia yang masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, ini temanya atau topik yang akan kalian bahas. Kemudian selanjutnya data-data bisa kalian sampaikan. Data dari Bank Dunia misalnya menunjukkan angka AKI di Indonesia per 100.000 kelahiran, kemudian di Thailand, kemudian di Singapura, ya dan seterusnya. Kemudian data SKRT juga kalian bisa cantumkan, menunjukkan tingkat AKI yang relatif sama. Nah, setelah data itu baru kalian sampaikan opini ya. Opini ini menunjukkan bahwa status kesehatan ibu dan anak Indonesia masih memprihatinkan. Itu contoh penyajian teks. Jadi di awal paragraf kalian sampaikan terlebih dahulu tema atau topik yang akan kalian sampaikan ya. Angka kematian ibu, kemudian atau angka stunting ya sekarang yang sedang tren. Ya, penanggulangan, pencegahan stunting ya. Kemudian misalnya perawatan untuk pasien TB, HIV/AIDS dan sebagainya. Itu contoh penyajian teks ya. Ada yang ditanyakan untuk penyajian teks ini? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, setelah penyajian dalam bentuk teks, selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Ini tujuannya menyajikan data agregat ya, dari data-data numerik dalam satu bentuk tabel, di mana data-data disusun dalam baris dan kolom sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran atau perbandingan. Ya. Tabel yang baik harus sederhana dan self-explanatory. Ya. Jadi menjelaskan, tapi bentuknya simpel. Ya. Ini bagian-bagian dalam tabel ada nomor, judul tabel, judul baris, kolom, kemudian bodinya, kolom baris, footnote, ya, catatan kaki, kemudian sumber data. Ya. Jadi source-nya, sumber datanya harus dicantumkan juga apakah data sekunder atau data tersier, data primer. Ini bagian-bagian tabel ya. Ini sudah sering kalian lihat ya. Nah, bagian tabel ada yang pertama judul dan nomor tabel.
judul itu harus menjelaskan 4W ya. Jadi what, where, when, who ya. Jadi tentang apa, kemudian siapa yang menjadi subjeknya, objeknya, kemudian di mana lokasinya, kemudian kapan. Kemudian ada nilai keterangan baik untuk baris maupun kolom. Kemudian tempat untuk nilai dalam sel atau badinya, kotaknya, kemudian sumber data, ringkasan, barangkali ada singkatan-singkatan, penjelasan, dan simbol. Untuk judul ditempatkan di atas tabel, ada boxset, body ya, itu bisa dibaca. Nah, untuk jenis tabel ada tabel induk ya, master tabel. Ini biasanya lebih dari 2 variabel ya, untuk tabel induk ini. Ya, misalnya kalian menyajikan data tentang data register ya, pasien di salah satu klinik atau tempat perawatan. Itu pasien itu kan data register itu kan banyak variabelnya atau datanya ya, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian riwayat penyakit, kemudian pertama masuk klinik itu kan misalnya diukur tinggi badan, berat badan, kemudian suhu, kemudian denyut nadi ya, pernapasan dan sebagainya. Itu tabel induk ya, bisa kalian sajikan dalam tabel induk. Kemudian ada tabel silang, cross tab. Ini cross tab ini untuk menyajikan data membandingkan 2 variabel. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi ini menjelaskan satu variabel di mana situ disajikan distribusi frekuensinya, jadi jumlahnya. Kemudian ada frekuensi relatif atau persentasenya. Kemudian ada frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif kumulatif. Nanti coba kita lihat ya. Ini contoh penyajian tabel. Misal kalian ingin menyajikan tabel tentang karakteristik responden survei cepat kesehatan ibu. Ya. Ini karakteristiknya, berarti ini variabelnya karakteristik itu ya. Ada variabel umur, kemudian variabel pendidikan dan variabel pekerjaan. Kemudian ini distribusi frekuensinya ya, jumlah, di mana N-nya itu total respondennya ada 298. Nah, kalau ini distribusi frekuensi, kemudian ini distribusi frekuensi relatif atau persentasenya ya. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, kalau berdasarkan usia paling banyak apa nih? Usia berapa respondennya? Halo? Paling banyak usia 20 sampai 24 tahun, Pak. Ya, usia 20 sampai 24 tahun ya. Banyak 107 orang atau 35,9% ya. Kemudian kalau berdasarkan pendidikan, tidak tamat SD ya, sebanyak 58 atau 32,9%. Kemudian kalau berdasarkan pekerjaan mayoritas apa? Halo?
Halo. Bapak PPT-nya hilang, Pak. Tidak muncul PPT-nya. Oh, bacanya tidak muncul ya? Ada muncul? Ada, Bapak. Ada, Bapak. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas apa berarti respondennya? Bekerja, Pak. Yang bekerja. Kerja ya, sebanyak 273 orang atau 91,6%. Ini contoh tabel yang keliru ya, jadi ingat jangan langsung menggunakan hasil keluaran komputer atau output ya, nanti kalau kalian menggunakan aplikasi misalnya SPSS atau Stata ataupun aplikasi lainnya. Jadi jangan copy paste ya, tapi usahakan kalian membuat lagi tabel dalam bentuk seperti ini ya, jadi untuk mudah dipahami oleh pembaca. Kalau seperti ini kan ini tidak familiar ya, tidak bahasanya untuk orang awam tidak dipahami, misalnya frek ini apa, persen, kum itu. Frek itu sebenarnya kan frekuensi, jadi ini distribusi frekuensi, kemudian ada persentase, ini distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau ini berarti kum itu kumulatif, jadi distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Ini kalian buat lagi tabelnya seperti bentuk tabel ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tabel induk atau tabel master. Ini menyajikan semua data yang tersedia secara terperinci, sehingga pembaca dapat memperoleh setiap informasi yang diinginkan. Kemudian ada tabel induk atau summary tabel. Ya. Ini merupakan ringkasan hasil dari berbagai variabel. Ini lebih dari 2 variabel ya, dimuat dalam satu tabel. Tabel ini sangat efisien ya. Yang contohnya tabel 1 ini penggolangan lahir hidup menurut ras ibu, tempat melahirkan, dan penolong kelahiran di kota X ya, tahun 99. Nah, kalau lihat dari tabel ini berarti ada berapa variabel nih? Angka kelahiran hidup ya, jadi jumlah kelahiran hidup ya, menurut ras ibu, tempat melahirkan, dan penolong kelahiran. Berarti ada berapa variabel nih? 3 ya. Variabel ras ibu, kemudian tempat melahirkan, dan penolong kelahiran. Kalau berdasarkan ras ibu kan ada ras asli, ada pendatang. Kemudian berdasarkan tempat melahirkan, ada yang melahirkan di rumah sakit, kemudian ada yang melahirkan di luar rumah sakit atau bukan di rumah sakit. Kemudian berdasarkan penolong kelahirannya, ada yang ditolong oleh dokter, ditolong oleh bidan maupun selain atau lain-lainnya. Nah, kalau lihat dari tabel ini berarti mayoritas berdasarkan rasnya ras apa yang lahir hidupnya? Apa? Ras pendatang, Pak. Ras pendatang ya, ada 850 ya. Kemudian kalau berdasarkan tempat melahirkannya paling banyak di mana nih? Bukan di RS. Bukan di RS. Bukan di rumah sakit ya, ada berapa tuh? 350, Pak. Bukan di rumah sakit berarti ada 200 ditambah 350 tambah 450 ya. Berarti ada 1000. Kemudian yang ditolong di rumah sakitnya hanya 350 orang. Gitu ya bacanya bisa ya.
Nah, kemudian selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi ini ada distribusi frekuensi, kemudian ada distribusi frekuensi relatif atau persentase. Ini contohnya berat badan bayi pengunjung salah satu puskesmas. Kalian kelompokkan berat badannya mulai dari 3 kilo lebih, kemudian 4 kilo, sampai 4,9, 5, kemudian 6, 7, sampai 8. Kemudian distribusi frekuensinya, jumlah bayinya, kemudian frekuensi relatifnya atau presentasinya ada berapa. Bisa kan menghitung ini? Mudah ya. Kalau dilihat dari data ini, paling banyak berat badan bayinya berapa kilo? 5 kilo. 5. Ya 5 ya, 5 sampai 59 ya. 5,9 ya. Sebanyak 10 bayi atau 40%. Ya. Kemudian selanjutnya ada cross tab atau tabel silang. Ini untuk menyajikan penemuan seringkas dan seefektif mungkin berfungsi sebagai data atau informasi untuk topik yang akan didiskusikan dalam teks. Nah, kalau tabel silang ini minimal ada 2 variabel ya, atau lebih. Tujuannya untuk membandingkan 2 atau lebih variabel yang terkait. Contohnya ini kelahiran hidup dan kelahiran mati menurut penolong persalinannya. Kalau lihat dari tabel ini berarti kan ada 2 variabel ya. Penolong persalinannya, kemudian kelahirannya, ada yang hidup ataupun ada yang mati. Kalau berdasarkan tabel ini berarti paling banyak yang ditolong oleh bidan atau dukun? Dukun. Tolong oleh dukun ya, ada berapa? 1040 kelahiran ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan kelahirannya paling banyak kelahiran hidup atau mati? Hidup. Nah, kelahiran hidup ya 1400, kemudian yang meninggalnya ada 60 kelahiran. 60 bayi yang meninggal. Nah, kemudian kalau saya tanya berapa banyak kelahiran yang meninggal, apakah yang ditolong oleh bidan atau yang ditolong oleh dukun? Dukun, Pak. Dukun, Pak. Dukun. Banyak yang meninggal yang ditolong oleh dukun ya ada 40 ya, sedangkan yang ditolong oleh bidan ada 20. Nah, kalau saya tanya berapa persentasenya? Coba yang meninggal yang ditolong oleh bidan berapa persen, yang ditolong oleh dukun berapa persen? Nah, yang meninggal yang ditolong oleh dukun berarti kan 20 per 420 ya. Kemudian kalau yang ditolong oleh dukun 40 dari 1040. Sehingga kalau dilihat dari presentasi justru yang meninggalnya yang banyak presentasinya lebih banyak oleh bidan ya. Kalau lihat dari data ini, tabel ini. Sehingga sebagai catatannya lengkapi dengan persentase ya supaya interpretasinya mudah. Kalau secara angka mutlak mungkin paling banyak kelahiran meninggal yang ditolong oleh dukun ya. Ada 40. Tapi 40 itu dari 1040 kelahiran. Nah, karena yang ditolong oleh bidan meskipun 20, tapi kan 20 dari 420 kelahiran. Nah, kemudian ini contoh tabel tabulasi ya. Tabel tabulasi silang. Ya. Ini ada tabel tentang angka kesakitan penyakit sipilis. Ada yang tahu penyakit sipilis apa?
Halo? Cek, suara saya masih ada ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Ada Pak. ya? Gimana nih baca tabel ininya nih? Kalau saya tanya ini tabel ini berarti berisi berapa variabel nih? Angka kesakitan sipilis ya. Berarti kan berdasarkan by age, race, dan sex ya. Yang berdasarkan umur, ras, dan jenis kelamin. Ya, jadi ada 3 variabel berarti kan kalau gitu. Ya. Kalau berdasarkan umur, ya ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya, 8 kelompok. Berdasarkan ras, ada 3 ras ya, ras kulit putih, hitam, dan lainnya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, ada 2 ya, laki dan perempuan. Bapak mohon maaf, PPT-nya nggak ada. Nggak ada ya? Muncul, ada? Hilang lagi, Pak. Hilang lagi? Ada? Udah, Bapak. Ya. Ada berapa ini? Hilang lagi, Pak. PPT-nya maaf. Hilang terus ya. Muncul? Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Ya. Kalau berdasarkan kelompok umur, paling banyak angka kesakitan sipilis di kelompok umur berapa? Kalau lihat tabel ini. Paling banyak kelompok umur berapa nih? Kelompok umur 20 sampai 24 berarti ya. Totalnya ada 10.405. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin, paling banyak laki-laki atau perempuan angka kesakitan sipilis ini? Laki-laki. Male ya, laki-laki ya di 26.000, angka kesakitannya 26.000 lebih ya. Kalau berdasarkan ras, paling banyak Black. black ya, ras Black. kulit hitam ya. Ada berapa? 35.500. Ada 35.000 sekian ya. Nah, kemudian bagaimana teknik pembuatan tabel? Kalian bisa baca ya. Jadi tadi ada judul, barisan kolom, kemudian footnote, catatan kaki ini. Catatan kaki ini bisa menjelaskan tentang singkatan ataupun simbol, kemudian apakah semua eksklusi telah dijelaskan atau tidak ya. Kemudian jika bukan data primer, apakah sumber data telah dicantumkan atau tidak ya.
Masih muncul ini PPT-nya? Masih, Muncul, Pak. masih. Ya. Nah, kemudian dari tabel yang kalian buat, itu juga biasanya ditambahkan tentang interpretasi atau pembahasan. Ini untuk menampilkan temuan utama, ya. Biasanya dikelompokkan pada tabel tersendiri yang dipisahkan dari tabel karakteristik responden. Kemudian kalian juga melaporkan estimasi titik nilai perkiraan, ya, perkiraan interval maupun estimasi titik dengan derajat kepercayaan, confidence interval 95%. Nanti kita pelajari tentang apa itu confidence interval atau derajat kepercayaan. Kemudian yang kedua, interpretasi atau pembahasan, ya. Ini biasanya diawali dengan keterbatasan studinya, kemudian karakteristik subjek, responden, kemudian temuan utamanya dibahas, tentang apa makna dari angka tersebut, ya. Jadi kalian explore, ya, data dari tabel itu, kemudian dieksplor, dibahas, diinterpretasikan, kemudian membandingkan hasil temuan dengan barangkali ada studi yang lain atau sebelumnya, ya, studi orang lain, ya, atau kemudian boleh memasukkan opini peneliti untuk memperkuat argumentasi. Nanti kalau kalian melakukan survei atau penelitian, ya, ini bisa ditambahkan interpretasi atau pembahasan dari tabel. Ini contoh penyajian tabelnya, kemudian pembahasannya seperti apa, ya. Nah, ini contoh interpretasi atau pembahasannya. Jadi dari tabel ini kan bisa dilihat tuh, ternyata indikator program pemeriksaan kehamilan, ya. Ada 4 indikator, apakah pernah diperiksa hamil, kemudian periksa hamil lebih dari sama dengan 4 kali, kemudian ketiga periksa hamil lebih dari 4 kali, kemudian mendapatkan 5T. Kemudian ada indikator keempat. Ya, keempat ini periksa hamil lebih dari 4 kali, mendapatkan 5T, dan telah mendapatkan pil tambah darah. Ya. Nah, kalau lihat dari sini berarti kan cakupannya 91,6%, ya. Itu pernah periksa kehamilan. Kemudian kita bahas. Nah, dari tabel 6 terlihat cakupan pemeriksaan kehamilan di kabupaten sudah cukup baik. Ya. Kemudian kalau ditinjau dari segi kelangsungan pemeriksaan, hanya 66% ibu hamil yang memeriksa kehamilannya sampai 4 kali atau lebih. 66%, ya. Kemudian dari segi kualitas, terlihat adanya penurunan cakupan ibu hamil dengan pemeriksaan 4 kali dan memperoleh pelayanan 5T. Jadi kalian explore, kalian bahas setelah menyajikan datanya. Kemudian ini contoh penyajian data distribusi umur ibu hamil, ya. Distribusi umur kalian bagi menjadi 4 kelompok, misalnya usia 14 sampai 20, 21 sampai 30. Kemudian distribusi frekuensinya, dan ini frekuensi relatifnya atau persentasenya. Karena umur atau usia itu data numerik, nah selain dalam bentuk tabel, maka kalian juga cantumkan data kesimpulan numeriknya, mulai dari nilai rata-rata atau min, kemudian standar deviasi. Udah bisa menghitung standar deviasi? Kemudian median apa nih median? Halo? Kalau memang nilai rata-rata dari sekumpulan data, Pak. Median, ya, median itu nilai tengah, ya. Kemudian ada nilai rata-rata, standar deviasi itu simpangan baku, ya. Kemudian nilai minimal maksimal. Jadi usia paling rendah itu 14 tahun, usia paling tinggi 48 tahun. Nah, kalian cantumkan interpretasinya. Contohnya pada umumnya separuh atau lebih
dari 50% ya, dari ibu hamil berumur antara 21 sampai 30 tahun. Kemudian ibu hamil termuda berusia 14 tahun, kemudian tertua usia 45 tahun. Dengan rata-rata umur mereka 27,3 dan simpangan bakunya 6,7. Nah, ini bisa menghitung kan frekuensi relatifnya. Gimana caranya nih? Coba hitung frekuensi relatifnya. Caranya gimana? Dijumlahkan dulu, berarti kan total ada berapa? Halo? Masih ada? Ada Bapak. Gimana nih? Menghitung ini frekuensi relatifnya atau presentasinya. Halo? Bisa menghitung ini presentasinya? Halo? Cek? Iya, Pak. Bisa nggak menghitung presentasi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana nih? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Jumlah dari setiap variabelnya dibagi total keseluruhan dikali Ya, 100. 100% ya, berarti kan? Berarti ini totalnya dulu berapa nih? 799. 799 ya. Kemudian berarti yang tidak sekolah 86 dibagi 799 ya. Jadi berapa persen? Coba pakai kalkulator coba. 10,76%. Ya, 10,78% ya. Paling banyak berarti yang tamat SD, berarti 261 dibagi 799. Berapa persen berarti yang tamat SD? 32,67%. Ya, itu ya, menghitung frekuensi relatif atau persentase. Nah, ini interpretasinya. Tingkat pendidikan subjek relatif rendah, sepertiga dari mereka atau 34,5% tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Kemudian sepertiganya lagi 32,7% hanya menyelesaikan SD, seperempatnya 24,8% menamatkan SMP.
Kemudian sebagian kecil 7,8% tamat sekolah menengah umum. Ya. Nah, kemudian ini contoh penyajian tabelnya, penolong persalinan ya. Ada yang ditolong oleh dukun, ada yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Mayoritas ditolong oleh siapa ini? Oh, maaf, PPT-nya hilang lagi. Hilang lagi ya? Muncul? Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Ya. Kalau lihat dari data ini berarti paling banyak ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Iya, Pak. Sebanyak 63,3%. Kemudian 37% masih ditolong oleh dukun atau keluarga. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ini kesimpulannya. Ini contoh untuk tampilan tabel data kategori. Ya. Ini ada berapa variabel berarti kalau lihat dari sini? Tahu variabel? Ada 3. 3, Pak. 3 ya. Ada variabel jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan jenis kelamin, paling banyak mayoritas apa? Female ya, Perempuan, Pak. perempuan ya, sebanyak, ini distribusi frekuensinya sebanyak 173 atau presentasinya 69,2%. Berdasarkan tingkat pendidikan, paling banyak berarti senior high school ya, SMA ya, sebanyak 89 orang atau 35,6%. Berdasarkan pekerjaan, paling banyak other ya atau lainnya, ada 120. Nah ini catatannya untuk lainnya itu tidak boleh lebih dari 15%. Maka kita rinci lagi nih lainnya itu apa aja ya. Nah kemudian untuk tampilan tabel untuk data numerik seperti tadi ya, pernah saya sampaikan, pernah saya singgung. Contohnya umur, itu umur kan data numerik. Kemudian berat ibu, berat badan bayi ya, itu kan data numerik ya. Jadi selain distribusi frekuensi, kalian juga tampilkan data minimal maksimalnya, kemudian nilai min itu rata-rata, kemudian median itu apa tadi? Nilai tengah ya. Kemudian SD itu standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian confidence intervalnya. Ada berapa ya. Contoh untuk variabel umur misalnya nilai minimalnya paling muda 14 tahun, maksimal 45 tahun, rata-rata 23,24 tahun. Kemudian nilai tengahnya 23, simpangan bakunya 5,3. Seperti itu ya. Nah, itu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang bagaimana penyajian data dalam bentuk grafik? Ya, grafik itu harus sederhana dan self-explanatory, sama ya dengan tabel. Kemudian bagian-bagian grafik ada nomor, judul, aksis, sumbu X, sumbu Y, plotting data, kemudian legend atau keterangan dan sumber datanya. Manfaatnya apa? Ya, dari tabel dan grafik ini untuk meringkas merekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif, biasanya kita sajikan dalam bentuk grafik batang, grafik lingkaran atau pie chart. Kemudian data kuantitatif, biasanya dalam bentuk diagram, plot, titik, ya, histogram, distribusi kumulatif, grafik OGIF, box plot. Kemudian dapat digunakan untuk melakukan explore data dan untuk membuat tabel silang dan diagram sebaran data. Nah, ini prosedur penggunaan tabel atau grafik ya. Jadi kalian tentukan dulu datanya apakah data kualitatif atau data kuantitatif. Bapak mau PPT-nya nggak ada.
Ada muncul? Ada Bapak. Ya. Jadi datanya apakah data kualitatif atau data kuantitatif? Kalau data yang kalian peroleh data kualitatif, bisa disajikan dalam bentuk tabel. Data kualitatif contohnya apa? Jadi ya jumlah atau apa data tingkat pendidikan ya, kemudian data berdasarkan jenis kelamin, itu data kualitatif. Kalian sajikan dalam bentuk, kalau dalam bentuk tabel berarti ada distribusi frekuensinya, kemudian distribusi frekuensi relatif atau persentasenya. Kalau dalam bentuk grafik bisa kalian sajikan dalam bentuk grafik batang atau pie chart. Kemudian kalau data yang kalian miliki data kuantitatif ya, misalnya jumlah data tinggi badan, berat badan ya. Nah, kalau disajikan dalam bentuk tabel maka bisa disajikan dengan distribusi frekuensi relatif. Kemudian dengan tambahan ada nilai min, median, nilai rata-rata, standar deviasi dan koefisien variasi. Nanti kita pelajari. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk grafik. Ya, untuk data kuantitatif grafiknya bisa histogram, grafik OGIF, scatter plot ataupun box plot. Ini teknik pembuatan grafik. Tetap harus memiliki judul, kemudian menggambarkan isi tabel, termasuk subjek, orang, tempat, dan waktu. Apakah judul tabel telah didahului oleh grafik atau tidak? Yang pertama ada grafik batang ya, atau bar graf. Ini masih muncul ini ya, PPT-nya? Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Nah. Nah, kalau untuk grafik batang ini bermanfaat. Halo, suara saya masih jelas? Masih Pak. Ya. Ini bermanfaat untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif maupun persen distribusi frekuensi. Jadi kalian harus menghitung dulu frekuensinya, kemudian frekuensi relatif atau persentasenya, kemudian persen distribusi frekuensinya. Ada grafik batang ini digunakan untuk menyajikan frekuensi dari data kategorik maupun kualitatif. Ada horizontal bar maupun vertical bar ya, yang akan dibuat tergantung pada ruang yang tersedia untuk tiap bar tersebut. Ada single bar itu untuk satu variabel, kemudian multiple bar berarti ada lebih dari satu variabel, kemudian komponen bar lebih dari satu variabel sampai mencakup 100%. Ini contohnya grafik batang dengan kelompok. Misalnya ini cakupan pemeriksaan kehamilan di Jawa Barat ya. Nah, misalnya di beberapa kabupaten, kemudian ada persentasenya ya. Ini distribusi frekuensi relatif atau persentasenya. Nah, kalau lihat dari tabel ini, grafik ini, untuk cakupan pernah diperiksanya berarti paling banyak di kabupaten mana nih? Cirebon. Kabupaten Cirebon ya.
berapa persen? Sekitar 95% ya. Kemudian untuk cakupan pernah periksa lebih dari 4 kali mendapatkan 5T dan pil FE paling banyak di kabupaten mana? Cirebon, Pak. Yang mendapatkan 5T dan pil FE. Cianjur. Cianjur. Cianjur ya, yang warna merah berarti kan ya. Paling banyak di Cianjur. Gitu ya bacanya. Kemudian, nah ini untuk grafik komponen bar, jadi lebih dari satu variabel, kemudian dalam satu kelompok hingga 100%. Jadi disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau dilihat dari ini berarti cakupan periksa hamilnya lebih satu kali, paling banyak di kabupaten mana? Kalau lihat dari sini, satu kali. Halo? Lebak, Pak. Kabupaten Lebak ya, warna merah ya paling banyak berarti di Lebak ya. Itu ya bacanya ya. Itu grafik komponen bar. Kemudian ada grafik batang untuk cakupan pemeriksaan kehamilan di Kabupaten X, Kabupaten Cianjur. Pernah periksa lebih dari 4 kali dan lain sebagainya. Selain grafik batang, kita juga mengenal pie chart atau grafik lingkaran. Ini digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Ya. Jadi data kuantitatif pun bisa disajikan dalam bentuk pie chart, tapi harus kita kelompokkan terlebih dahulu. Contoh apa yang data kuantitatif yang telah dikelompokkan misalnya? Untuk kalian mengukur tekanan darah ya. Tekanan darah kan itu bisa dikelompokkan, ada kategori tekanan darah rendah atau hipotensi ya. Tekanan darah rendah biasanya kurang dari berapa sistoliknya? Kurang dari 100 ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau tekanan darah tinggi lebih dari 140 apa 130. Halo? Cek. 130 ke atas, Pak. Itu yang tekanan darah tinggi ya, hipertensi ya. Iya, Pak. Ya, itu kan bisa kita kelompokkan ya, jadi ada 3 kelompok. Jadi harus dikelompokkan terlebih dahulu untuk data kuantitatif. Ini cara membuatnya ya, sekarang sudah ada di Excel juga sudah bisa dibuat ya, secara mudah. Ini grafik pie chart. Ini cakupan pemeriksaan ibu hamil. Ada yang lebih dari 3 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Paling banyak berapa kali? Kalau lihat dari grafik ini? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya, 64,4%. Kemudian selanjutnya grafik histogram. Ini untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu, data kuantitatif atau numerik. Jadi membuat batas kelas yang sebenarnya teori limit untuk tiap kelas. Jadi kan kalau data kuantitatif itu kalau disajikan dalam bentuk tabel kan kita buat kelas dulu, kemudian ada interval kelasnya, ya, kemudian frekuensi dan limitnya. Nah, kelas interval digambarkan dengan sumbu horizontal, jadi nanti grafiknya seperti ini. Ya. Misalnya distribusi umur ibu
ya untuk survei cepat kayak kelompok umur 15 sampai 19, 20 sampai 24. Paling banyak berarti kelompok umur berapa nih kalau lihat dari grafik ini? 20 sampai 24. 20 sampai 24. Ya, 20 sampai 24 tahun ya. Hampir mendekati 40%. Kemudian paling sedikit usia berapa? 45 sampai 49. 9. Ya, 45 sampai 49 ya. Kemudian ada grafik poligon. Ini digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi sama ya dari data kontinu, kuantitatif maupun numerik. Ini contohnya ya. Jadi ada kelompok umur, kemudian ini frekuensinya, jumlahnya, kemudian di tengahnya. Setelah itu dibuat grafik. Ya, jadi nanti grafiknya akan seperti grafik line atau garis ya. Ini grafik poligon. Kemudian juga ini contoh angka kesakitan ILI ya, atau influenza like illness ya. Jadi penyakit serupa influenza. Pernah dengar ILI? Ya, ILI itu infeksi influenza like illness. Ini penyakit yang menyerupai influenza dengan gejala batuk, demam, pilek ya. Ini grafik mingguan ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau lihat dari grafik ini berarti terjadi peningkatan atau puncaknya di minggu keberapa? Halo? Minggu keempat, Pak. Ya, di minggu keempat ya, terjadi peningkatan jumlah kasus ya. Sebab di minggu keempat ada berapa kasus? Ada 15 kasus ya. Kemudian di minggu keempat, kemudian minggu kelima mulai mengalami penurunan, ke-6, ke-7. Kemudian ini Z-score. Nah, kemudian selanjutnya grafik OGIF. Ada merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Ya, berarti frekuensi kumulatif, ini data disajikan dengan garis horizontal. Disajikan frekuensi kumulatif, relatif kumulatif, dan persen frekuensi kumulatifnya. Ini contoh biaya per item pelayanan ya. Persentase persen frekuensi kumulatif ya. Jadi biaya $50, 60, terus terjadi peningkatan hingga sampai angka 100%. Contohnya ini variabel tinggi badan ya. Tinggi badan ini, jadi OGIF itu sebuah penyajian grafik frekuensi kumulatif dari sebuah agregat data yang telah kita kelompokkan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Tinggi badan misalnya ya, untuk 130 cm 0, untuk 140 ada 6 orang, 150 22, sampai 150 sampai 200, yang paling tinggi ada 1 orang. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya ya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Berarti yang kurang dari 130 kan 0, kurang dari 140 kan 0 tambah 6 ya, ada 6 orang. Kemudian 190, 6 tambah 22 berarti 28. Kemudian tambah 39 ada 67. Tambah 25 kemudian ada 92. Tambah 7 ada 99. Tambah 1 ada 100. Nah, nanti dibuat grafik dari angka 0 sampai 6, 28 hingga angka 100. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari ya. Lebih dari 130 kan berarti ada 100 ya, totalnya ada 100. Kemudian lebih dari 140 ya tetap ada 100 ya.
100 dikurangi 0. Kemudian lebih dari 150. Berarti kan 100 dikurangi 6 ya, ada 94. Kemudian lebih dari 160, berarti kan 94 dikurangi 22 ya, 72. Lebih dari 170, 72 dikurangi 39 ya, jadi ada 33. Kemudian lebih dari 180, berarti 33 dikurangi 25 ya, ada 8. Kemudian 8 dikurangi 7 tinggal 1 ya. Nanti dibuat grafik dari angka 100 menurun ke angka 94, 72 terusnya. Jadi grafiknya seperti grafik ini ya, mendekati angka 100%. Kemudian selanjutnya box plot. Box itu kotak ya. Ini digunakan untuk membandingkan distribusi variabel numerik. Mewakili 50% data atau kisaran interkuartil dari data. Pernah dengar kan kuartil 1, 2, dan 3? Jadi membagi data dalam 3 kelompok ya. Jadi ada kuartil 4 kelompok, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, posisi median atau nilai tengah ini sama dengan nilai kuartil 2 ya. Ini ditandai dengan garis vertikal dalam box. Kemudian whisker merupakan perpanjangan pada nilai minimum dan maksimum. Jadi dengan box plot ini kita dapat melihat gambaran lokasi nilai sentral atau nilai median, kemudian dispersi itu sebaran ya, kisaran interkuartil dan lainnya, kemudian kemencengan distribusi dilihat dari titik tengah boxnya. Jadi contohnya seperti ini ya, box plot itu. Di sini ada Q1, kuartil 1, kemudian median itu kuartil 2 dari tengah. Kemudian kuartil 3. Nah, ini contoh box plot perbandingan lama hari rawat antar dokter. Nah, kalau lihat dari grafik ini berarti dokter mana yang hari perawatannya paling lama? Halo? Dokter nomor berapa? nomor 4 bukan? 4. Ya, dokter nomor 4 ya. Lihat dari sini berarti kan dokter nomor 4 ini paling cepat, lama rawatnya itu 8 hari. Ya, kita lihat di garis ini whisker paling bawah, kemudian paling atasnya maksimal sekitar 15 hari berarti kan ya. Kemudian kuartil 1-nya ini di angka 10 hari, kemudian kuartil 2-nya 12 hari. Kemudian ini kuartil 3-nya. Itu ya cara bacanya. Kemudian untuk dua variabel, nah kita bisa menyajikan dalam bentuk diagram atau grafik tebal, scatter plot. Ini untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Digunakan untuk menyajikan pasang pengamatan atau pair observation ya, dari dua variabel untuk memperlihatkan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Setiap pasang pengamatan pada suatu individu disajikan sebagai sebuah data diagram. Ada skala X dan Y. Ini diagram tebar, scatter plot ya. Ini contohnya seperti ini ya. Dan dilihat dari sebaran data ini bisa kita buat garis lurusnya. Ini beginning salary, kemudian current salary. Bisa juga kalian misalnya menyajikan data hubungan tinggi badan dengan berat badan misalnya, atau umur dengan tinggi badan ya. Untuk mengukur stunting itu kan bisa BB per U atau TB per U ya, untuk gizi buruk dan sebagainya. Jadi membandingkan data numerik.
apakah ada hubungan atau tidak antara kedua variabel data numerik itu. Ya, jadi bisa kita sajikan dalam bentuk scatter plot. Nah, dari scatter plot itu bisa kita lihat pola hubungan datanya. Ya, kalau sebaran datanya seperti ini, maka hubungannya positif. Ya, dimana jika nilai X bertambah atau naik, maka nilai Y juga akan bertambah atau naik. Jadi sebaliknya, jika X turun, maka nilai Y juga turun. Contohnya apa kira-kira hubungan positif ini? Misalnya, bertambah usia ya, harusnya berat badan juga akan bertambah ya. Kalau lihat dari KMS, masih ada kan di Posyandu itu kartu menuju sehat ya. Melihat perkembangan bayi, balita, itu kan grafiknya seperti ini ya. Jadi ada hubungan positif. Semakin bertambah usia bayi, maka berat bayinya yang sehat itu bertambah pula. Ya. Itu tidak? Betul, Pak. Ya. Ini masih ada? PPT-nya masih muncul? Masih, Pak. Ya. Ini jadi hubungan positif ya. Kemudian ada hubungan negatif atau hubungan terbalik. Ini jika nilai X-nya bertambah, sebaliknya maka nilai Y akan turun. Kemudian jika nilai X-nya turun, maka nilai Y-nya akan naik. Contohnya apa kira-kira hubungan terbalik? Umur dengan masa otot misalnya ya. Semakin bertambah usia seseorang, ya, maka masa ototnya akan berkurang. Ya. Untuk menjaga masa otot, ya, maka harus kita latih misalnya dengan berolahraga atau angkat beban dan sebagainya. Itu hubungan negatif ya. Nah, kemudian kalau yang paling kanan ini tidak ada hubungan ya, karena sebarannya acak ya, random, sehingga tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian kita juga mengenal diagram garis atau diagram line. Ini contohnya menggambarkan jumlah kasus DBD menurut bulan di salah satu rumah sakit. Kasus DBD kan tiap tahun banyak terus ya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, terjadi peningkatan di bulan apa kira-kira? Halo? Sama Juli, Pak. Mei sampai Juli. Ya, terjadi peningkatan di bulan Mei, Juni, dan Juli ya. Ini yang kita sebut dengan KLB ya. Jadi karena ada peningkatan kasus ya di luar batas atas ya, batas rata-rata. Ini jadi kalau jumlah kasus bulanan ya untuk kasus DBD bisa digambarkan dalam grafik garis diagram line. Kemudian ada Pareto chart ini untuk data kategorik. Ini contohnya data grafik penyebab kematian di salah satu rumah sakit. Ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Penyebabnya ada karena sistem sirkulasi, infeksi dan parasit, sistem pernapasan, sistem pencernaan, neoplasma, dan kecelakaan. Yang disebabkan oleh sistem sirkulasi ada, kalau sumbu paling kiri itu jumlah kasusnya, kemudian sumbu kanan itu presentasenya ya. Kalau berdasarkan jumlah kasusnya ada 40, presentasinya berarti kan sekitar 30%. Kemudian disebabkan infeksi dan parasit ada 36, 25 ya. Kemudian grafik garis yang merah ini merupakan grafik lainnya. Jadi persen kumulatifnya. 30, kemudian naik, ditambah 30%, 50%, 80%, terus hingga 100%. Kemudian ini X chart lama hari perawatan menurut dokter. Ini grafik chart X lama hari perawatan. Nah, kalau lihat dari sini berarti grafiknya lama perawatan paling lama dokter nomor berapa nih?
4, Pak. Ya, dokter nomor 4 ya. Lama rawatnya rata-rata sekitar hampir 11 hari ya, mendekati 12 hari. Kemudian ini angka atau rate kematian di salah satu rumah sakit. Ya, ini rate kematiannya. Kalau rate itu berarti ada denominatornya pembaginya. Misalnya per 1000 pasien ya. Jadi angka kematian per 1000 pasien. Dari ada 28 rumah sakit ini di data, kemudian ditampilkan rate angka kematiannya. Kalau lihat dari grafik ini berarti angka kematian paling tinggi di rumah sakit mana nih? 5. Yang rumah sakit nomor 5 ya. Angka kematiannya di angka rate sekitar 70 ya, 70 per 1000 pasien. Nah, itu sementara untuk materi perkuliahan kita untuk biostatistik ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa luring ya. Untuk hari Senin itu kelas A dulu tah? Kelas apa?